Umat yang terkasih, marilah kita berdiri dengan penuh sukacita. Kita menyiapkan diri dalam ibadah pada hari ini. Marilah kita masuk rumahnya dan memuji namanya. Umat yang terkasih, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Karya kasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus yang begitu besar bagi kita semua terwujud dalam pengorbanan dan kebangkitannya, serta pengampunan bagi kita umat manusia. Dalam kehidupan kita, di sukacita Paskah pada saat ini, Ia hadir dalam seluruh aspek kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi berjuang sendiri di dalam kehidupan ini. Ia selalu bersama dengan kita. 1 Tesalonika 3 ayat 12, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Pada Minggu Paskah ketiga ini, kita diajak untuk memahami pentingnya makan bersama Kristus, yaitu bersekutu dan merasakan kasih-Nya yang besar di dalam seluruh aspek kehidupan kita, sebab Ia
sungguh nyata ada bersama dengan kita. Saat ini kita diberi kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan dosa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh pengampunan, maafkan kami apabila kami sering bertindak tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sering menjatuhkan diri kami sendiri di dalam pencobaan. Kami melukai anggota keluarga, sahabat, dan juga orang-orang yang ada di sekitar aktivitas kami. Kami tidak mampu menunjukkan kasih-Mu dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk setia pada pertobatan, sehingga hidup kami semakin benar di hadapan-Mu. Inilah pengakuan dosa kami, dan ampunilah kami. Amin. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Isilah citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Marilah kita berdiri untuk menyambut berita anugerah yang diberikan Tuhan bagi kita semua, yang diambil dari Yesaya pasal 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai sejahtera bagi kita semua yang telah berkomitmen untuk menerima kasih-Nya setiap saat. Ini siapkan hati dan pikiran untuk merasakan perubahan besar
yang akan Yesus berikan di dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Silakan duduk dan marilah kita menyiapkan hati kita menaikkan doa pelayanan firman agar Tuhan menyertai kita melalui sabdanya. Tuhan yang penuh kasih, sabdamu menjadi pedoman bagi kami. Dengan firman yang mampu kami pahami, kami semakin dapat merasakan penyertaan-Mu. Pimpinlah kami melalui Roh Kudus, agar kami dapat mengerti serta melakukan setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita bersama membaca Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 48. Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 48. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Saya akan memulai dengan satu pernyataan yang mungkin juga pernah kita dengar sebelumnya. Cara pandang kita sangat bergantung pada pengalaman di masa lalu dan situasi kita di masa kini. Saya ulangi, cara pandang kita sangat bergantung pada pengalaman kita di masa yang lalu dan situasi kita di masa kini. Saya beri contohnya. Kalau Bapak Ibu melihat tanda persen, maka tanda persen di dalam tulisan atau lembar soal atau di dalam pekerjaan kita tetap membacanya sebagai persen. Tetapi kalau tanda persen itu kita tempatkan di sebuah toko, di pusat perbelanjaan, maka tanda itu tidak kita baca persen, tetapi kita bacanya apa? Kita bacanya diskon. Di mana ada toko yang menuliskan tanda persen, maka kita membacanya di situ ada diskon. Maka biasanya kita juga langsung datang ke kasir dan bertanya, ada promo apa Mbak? Ada promo apa Mas hari ini? Atau juga mungkin contoh yang berikutnya. Jika kita melihat ada gambar laki-laki dan perempuan bersebelahan. Kalau kita bertanya kepada seorang anak kecil, maka mungkin ia akan berkata, itu gambar laki-laki dan gambar perempuan. Tetapi buat kita yang biasa ada di tempat umum, entah di kantor, entah di sekolah, entah juga di tempat-tempat umum yang lainnya, maka ketika kita melihat ada gambar laki-laki dan perempuan, kita tahu itu adalah tanda untuk toilet. Atau juga misalnya di masa pandemi sekarang ini, kita mendengar atau melihat tanda plus. Maka dulu kita berpikir plus itu sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan. Tetapi di masa pandemi, tanda plus kita bisa membacanya sebagai positif. Dan justru ketika kita menerima kabar bahwa ada tanda positif, kita biasanya diminta untuk istirahat. Positif tidak lagi menjadi sesuatu yang baik atau menyenangkan buat kita. Maka itu saya mengulang kembali yang tadi. Cara pandang kita sangat bergantung pada pengalaman di masa lalu dan situasi kita di masa kini. Masa lalu kita belajar bahwa tanda persen ya bacanya persen, tetapi ketika ditempatkan di depan toko kita bisa mengubah cara membaca kita menjadi diskon. Karena ada pengalaman, karena ada situasi yang membuat kita bisa memahami hal-hal tersebut. Lalu bagaimana dengan para murid yang ada pada saat itu? Ketika mereka bertemu dengan Yesus, cara pandang mereka juga sangat dipengaruhi oleh pengalaman mereka di masa lalu. Pengalaman mereka di masa lalu itu mereka mengenal bahwa Yesus Kristus mengalami kematian. Bahkan ketika kita juga mengingat bahwa penderitaan Yesus tidak hanya soal disalibkan di kayu salib, tetapi ia juga menderita, dicambuk, didera. Orang yang terluka begitu parah mengalami kematian. Dan para murid juga bertanya, apakah betul Yesus adalah seorang Mesias? Pengalaman masa lalu mereka memahami bahwa seorang Mesias tidak akan pernah mati. Seorang Mesias akan selalu menang. Tetapi ternyata konsep Mesias yang dibawa oleh Yesus bukanlah hanya sekadar mendapatkan kemenangan, tetapi Yesus mengajarkan bahwa seorang Mesias, ia akan bangkit dari kematian. Pengalaman masa lalu ini yang sulit mengubah pikiran para murid, sehingga di kondisi saat bacaan kita tadi, mereka sudah mendengar kabar kebangkitan tentang Yesus. Mereka mendengar dari Maria yang berjumpa dengan malaikat, mereka mendengar dari Simon yang menemukan kain kafan tergeletak di kubur Yesus. Para murid pun bertanya, apakah bangkit yang dimaksudkan adalah bangkit secara spiritual atau iman?
Atau hanya semangatnya yang bangkit, atau betul-betul bangkit secara nyata. Dan di situasi pada saat itu, Yesus muncul di tengah mereka. Mereka terkejut dan takut. Para murid yang seharusnya sudah mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, mereka mengikuti perjalanan pelayanan Yesus. Bahkan Yesus sudah berulang kali berpesan tentang apa yang akan ia alami dalam penderitaan hingga kebangkitannya. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh memahami apa yang Yesus maksudkan. Para murid justru terkejut dan takut. Seharusnya kalau seorang murid yang betul-betul mendengarkan apa yang dikatakan oleh sang guru, maka ia justru harus bersuka cita. Karena ia ingat sebuah pesan bahwa Mesias itu akan mati dan bangkit kemudian. Tetapi mereka tidak mengingatnya. Kalau mereka betul-betul beriman, memahami apa yang mereka dengarkan secara sungguh-sungguh masuk ke dalam hati mereka, harusnya mereka bisa bersuka cita. Tetapi justru mereka terkejut dan takut di situasi pada saat itu. Terkejut dan takut menjadi tanda bahwa ada iman yang tidak penuh, bahwa ada iman yang harus diperbaiki, bahwa ada iman yang harus ditumbuhkan. Iman itu juga terjadi di dalam kehidupan kita. Iman itu ada di dalam kehidupan kita. Iman dengan respons terkejut dan takut, iman yang tidak penuh, justru menyulitkan para murid untuk mengenali siapa Kristus. Ketika Yesus hadir di tengah mereka dan mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu," justru mereka terkejut dan takut. Bahkan mereka mengira itu adalah hantu. Mereka menyangka Yesus sebagai hantu. Pemahaman yang sangat bertolak belakang sekali dengan iman yang seharusnya dimiliki oleh para murid. Para murid aja yang waktu itu selalu ikut pada Yesus, selalu mengikuti Yesus, bisa nggak mengenali siapa itu Yesus. Karena pengalaman masa lalu mereka, mengingat kematian, bahkan juga mereka mengingat bahwa di situasi pada saat itu juga masih ada orang-orang yang tidak percaya pada Yesus, yang justru menekan kehidupan mereka. Mungkin juga mereka menantang para murid dengan mengatakan, "Mana buktinya Yesusmu yang bangkit?" Tekanan-tekanan itulah yang membuat iman menjadi tidak penuh. Tekanan-tekanan itulah yang membuat para murid menjadi sulit untuk mengenali Kristus. Terkejut dan takut rupanya tidak hanya dialami oleh murid pada saat itu, tetapi juga oleh kita di dalam kehidupan kita sekarang ini. Kalau Yesus datang dalam hidup kita dengan mengatakan damai sejahtera bagi kamu, maka pertanyaannya untuk kita adalah, apakah kita dalam hidup kita sekarang ini betul-betul mengalami damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan kita? Pandemi membuat kita semua terkejut dan takut. Pandemi yang berjalan di Indonesia ini sudah setahun lebih, membuat kita seringkali terkejut dan takut dengan segala situasi kehidupan kita. Gereja mensiasatinya dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan online. Di GKI Residen Sudirman kita mengenal ada doa malam, ada pemahaman Alkitab, semua dilakukan secara online. Ada kegiatan-kegiatan sektor, kebaktian-kebaktian juga yang diselenggarakan oleh komisi-komisi secara online untuk terus membangun iman kita di tengah kondisi sekarang ini yang penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Tetapi pertanyaannya, apakah kegiatan-kegiatan online yang ada sekarang ini membuat kita semakin hari semakin kenal dengan Kristus, atau justru malah membuat kita semakin takut? Cara kita membangun iman kita sekarang ini, apakah bisa kita katakan bahwa imanku sekarang ini di masa pandemi semakin penuh, atau justru semakin habis, atau semakin kosong, atau semakin hilang tenaga dan semangat kita untuk beriman kepada Tuhan? Segala sesuatu yang kita rencanakan,
hilang begitu saja. Segala sesuatu yang kita inginkan harus kita pikirkan ulang. Karena pandemi ini betul-betul membuat kita seringkali ragu, takut untuk melangkah, memikirkan segala sesuatu dengan lebih matang. Maka itu firman Tuhan hari ini datang kepada kita untuk memberitahu pada kita bagaimana cara supaya iman kita justru semakin penuh di tengah kondisi kita sekarang. Kita tidak terjebak di dalam ketakutan, kita tidak terjebak di dalam keraguan. Dan kisah dalam bacaan ini menunjukkan itu semua. Yesus mengatakan kepada para murid di tengah-tengah mereka, damai sejahtera bagi kamu. Kalimat ini menjadi kalimat kunci di bagian awal sekali bacaan kita. Damai sejahtera itu berarti muncul perasaan lega, muncul perasaan tenang. Kita merasa memiliki pegangan, dan damai sejahtera akan membuat kita teguh melangkah walaupun situasinya susah. Damai sejahtera dari Kristus itu sungguh-sungguh akan mengubah kehidupan kita. Seperti contoh yang di awal tadi, kalau kita bisa membaca tanda persen, kita pergi ke toko dan kita mengubah pandangan kita dengan membaca itu sebagai diskon, Yesus mengubah hidup kita. Yesus mengubah hidup kita, Ia menghadirkan damai sejahtera bagi kita semua. Damai sejahtera itulah yang akan melenyapkan berbagai ketakutan dan membuat kita siap menghadapi kenyataan kehidupan. Damai sejahtera bukan hanya muncul lewat iman, tetapi sungguh-sungguh muncul secara nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita memperhatikan bacaan kita yang tadi kita baca bersama-sama. Yesus justru bertanya kepada para muridnya. Ketika Yesus sudah mengatakan damai sejahtera bagi kamu, para murid terkejut, takut, dan Yesus bertanya, mengapa muncul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah seluruh buktinya. Yesus menunjukkan tangan dan kakinya, dan Yesus juga menunjukkan satu hal yang menarik di dalam kisah pada saat itu. Yesus justru meminta makan kepada para murid. Meminta makan mungkin untuk kita sesuatu hal yang biasa. Tetapi bagi Yesus saat itu, ketika Ia makan di depan para murid, itu berarti bahwa Yesus sungguh-sungguh hadir secara nyata. Ia bukan hanya bangkit, tetapi Dia juga hidup. Yesus makan di depan mereka, Yesus makan bersama dengan mereka. Maka makan bersama Kristus adalah undangan sebetulnya untuk kita semua bisa merasakan damai sejahtera dari Tuhan yang Ia hadirkan untuk kita. Para murid yang pada saat itu ketakutan ketika Yesus menunjukkan bahwa Ia bangkit dan hidup, justru mengubah situasi dan cara pandang mereka. Mereka merasa bahwa Tuhan membuka pikiran mereka. Dan itulah juga yang difirmankan oleh bacaan kita. Maka pada saat ini, izinkan saya juga bertanya kepada kita semua. Apakah saat ini saudara sedang dalam kondisi tidak damai sejahtera? Apakah saudara sedang merasakan bahwa kayaknya belakangan ini saya lagi nggak lega hati saya lagi nggak tenang, saya merasa kehilangan pegangan hidup, saya merasa kehilangan Tuhan, saya merasa tidak teguh untuk melangkah karena situasi semakin susah. Itu bisa jadi karena persoalan-persoalan hidup kita, karena kita mungkin sedang takut kehilangan pekerjaan, atau juga mungkin tidak kunjung mendapat pekerjaan di masa sekarang ini. Apakah kita sedang tidak damai sejahtera karena keluarga sedang dalam kondisi tidak harmonis, atau masih sedih karena kita ditinggalkan oleh anggota keluarga kita yang terkasih, atau juga bagi Bapak Ibu yang mengakhiri jabatan gerejawi sebagai penatua, purna tugas penatua, apakah kondisi ini membawa kita pada damai sejahtera, merasa sukacita, karena lepas, bebas dari tanggung jawab yang mungkin selama ini dirasa berat?
Atau justru sebaliknya, kita menjadi tidak damai sejahtera karena takut kita nggak bisa melayani lagi seperti waktu-waktu yang sebelumnya. Maka jika saudara, jika saya, jika kita semua sedang merasa tidak damai sejahtera, kuncinya satu, minta Ia hadir di dalam kehidupan kita. Sama seperti ketika Ia hadir di depan para muridnya. Yesus hadir secara nyata. Iman kita semakin penuh, iman kita semakin bertumbuh. Dan dalam pengalaman-pengalaman kehidupan kita untuk merasakan, untuk berjuang, bisa menghadirkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Ingatlah siapa yang memberi damai sejahtera itu. Yesuslah yang memberi damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita. Ada banyak di antara kita atau orang-orang di sekitar kita yang mencoba mencari pelarian, mencari damai sejahtera di tempat lain. Tetapi bukan damai sejahtera yang didapatkan, tetapi masalah-masalah yang kemudian semakin tidak ada ujungnya. Hanya kepada Yesus kita betul-betul bisa merasakan kelegaan, ketenangan, siap menjalankan kehidupan kita walaupun susah. Maka itu Yesus juga mengajak para murid. Ia membuka pikiran para murid bukan hanya untuk merasakan damai sejahtera, tetapi menjadi saksi dari damai sejahtera yang sudah mereka rasakan itu. Kalau kita juga pernah merasakan damai sejahtera itu datang dalam hidup kita, hal itulah yang bisa menjadi kesaksian di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena kalau kita betul-betul merasakan damai sejahtera itu ada di dalam hidup kita, kita akan lebih mudah menjalani kehidupan kita setiap hari. Ketenangan, kelegaan, kesiapan kita untuk menghadapi berbagai situasi akan membawa kita semakin kuat setiap harinya berjalan bersama dengan Tuhan. Kita bukan hanya mengimani Yesus di dalam hati kita, tetapi kita menghidupi iman itu di dalam keseharian kita. Kamu adalah saksi. Ada ketakutan dan keraguan yang mungkin selama ini menghalangi damai sejahtera itu untuk datang di dalam hati kita. Kita begitu takut, kita begitu ragu dengan berbagai hal yang tidak kita siap untuk menghadapinya. Kita begitu takut, kita begitu ragu untuk melangkah maju di dalam kehidupan kita. Kita memilih untuk kita nyaman di posisi kita sekarang. Kita memilih untuk tidak berubah. Kita bahkan mungkin secara tidak sadar perlahan-lahan menurun kualitas hidup kita. Padahal Yesus hadir justru untuk menjadi saksi untuk kita semua. Ketakutan dan keraguan akan dilepaskan oleh Yesus ketika damai sejahtera itu hadir di dalam kehidupan kita. Maka itu kita diajak untuk berproses dan melepaskan ketakutan dan keraguan yang saat ini tengah ada di dalam kehidupan kita. Ingatlah setiap kebaikannya yang pernah datang di dalam hidup kita. Ada banyak masalah yang mungkin dulu kita anggap sulit, tetapi ternyata bersama dengan Yesus kita bisa menghadapinya. Ada situasi di mana kita merasa bahwa kita menyerah. Kita tidak tahu lagi harus melakukan apa, tetapi kuasa damai sejahtera Yesus menolong kita di tengah kondisi hidup kita yang berantakan. Ia masih hadir, ia masih ada di dalam hidup kita, menemani perjalanan kehidupan kita. Hanya sayangnya karena ketakutan dan keraguan itulah yang seringkali menghalangi Yesus hadir di tengah kehidupan kita. Marilah kita semua bersama-sama berproses untuk bisa melepaskan setiap ketakutan dan keraguan dalam hidup kita. Yesus mengundang kita makan bersamanya. Makan-makan tentu menjadi situasi yang sangat menyenangkan. Makan-makan pada saat itu juga menjadi cara bagi Yesus untuk membuka pikiran para murid. Hadir dalam undangan itu membuat kita semakin terbuka hati dan pikiran kita. Menerima Yesus masuk di dalam kehidupan kita. Bagi para penatua yang pada hari ini akan sama-sama kita doakan
karena akan mengakhiri masa pelayanannya, bersaksilah tentang cara saudara merasakan damai sejahtera Tuhan di sepanjang pelayanan saudara. Yang pasti saya yakin dalam pengalaman kita bukan hanya sekadar doa dan pujian kepada Tuhan, tetapi selalu ada usaha, tekad, serta kemauan di dalamnya yang membuat kita sekarang ini menjadi semakin teguh. Ada proses yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bagi kita juga yang saat ini tengah melayani, kiranya kita juga terus diberikan semangat dan damai sejahtera dari Tuhan yang akan hadir di dalam kehidupan kita. Rasakanlah terus kehadiran Tuhan, rasakanlah terus damai sejahtera ada di dalam hidup kita. Yesus berpesan kepada kita semua, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Sekarang, Bapak Ibu, Saudara-saudari, adalah waktunya bagi kita untuk serius melayani secara nyata untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi gereja, bagi keluarga, dan bagi lingkungan kita. Biarkanlah mereka juga merasakan bahwa damai sejahtera itu hadir di dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, ajarkanlah kami untuk selalu dapat merasakan damai sejahtera-Mu hadir di dalam kehidupan kami. Kami seringkali takut, kami seringkali ragu menjalani kehidupan kami, karena ada begitu banyak persoalan yang kami rasakan dan kami tidak bertemu dengan solusi yang dapat menyelesaikan masalah kami. Tuhan, hadirlah sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami, karena kami sudah membuka pikiran, membuka hati kami, supaya kami semakin mengenal Engkau yang hadir di tengah hidup kami setiap hari. Kami percaya Engkau hadir di tengah keluarga, kami percaya Engkau hadir di tengah pekerjaan, kami percaya Engkau hadir di tengah pendidikan, kami percaya Engkau hadir di tengah pelayanan dan kehidupan kami bersama dengan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, pada hari ini kami mau berdoa supaya setiap usaha dalam penghentian pandemi COVID-19 ini dapat terus dilakukan, sehingga kami bisa terus merasakan hidup penuh dengan kesehatan, penuh dengan kenyamanan untuk melakukan berbagai aktivitas kami. Tuhan menyertai juga untuk setiap orang yang terlibat secara langsung dalam penanganan pandemi ini. Tuhan menyertai setiap tenaga medis, Tuhan menyertai setiap anggota keluarga yang saat ini tengah bergumul untuk mendapatkan kesehatan dan kekuatan. Kami berdoa supaya kami semua bisa terus semangat dan terus bersandar kepada Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pelayanan GKI Residen Sudirman. Engkau menyertai setiap pelayanan yang berjalan, Engkau menyertai setiap ide-ide kreatif yang terus dikembangkan, supaya kami juga semakin mengenal dan merasakan iman kami semakin penuh lewat berbagai aktivitas dan kegiatan yang kami lakukan. Tuhan, inilah doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang terkasih, kini saatnya kita memberi ucapan syukur melalui persembahan dengan mendasarkan pada Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Persembahan ini dapat kita berikan dengan cara, pertama, transfer ke rekening yang tertulis di layar. Kedua, pemindahan atau scan QR kode GKI Residen Sudirman. Ketiga, mengumpulkan dalam amplop dan diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja atau dimasukkan di kotak persembahan di gedung gereja, atau bisa pula
dipersembahkan di gereja pada saat kita beribadah kembali di gedung gereja. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan menyanyikan pujian tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang terus sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, jika payah awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, Engkau melimpahi kami dengan berkat-Mu setiap hari. Saat ini kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas penyertaan dan perlindungan-Mu. Ya Tuhan, inilah persembahan kami, dan ajarlah kami untuk selalu mensyukuri pemberian dan berkat-Mu yang hadir melalui keluarga dan sahabat, pekerjaan dan pendidikan, maupun pelayanan, sehingga kami pun semakin taat kepadamu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus mengubah hidup kita semakin lebih baik. Marilah kita terus mengalahkan ketakutan dan setiap keraguan, dan teruslah setia dalam kebenarannya. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Selamat dan sentosa hanya oleh Dia. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Umat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.